Practical Human Resource Management ya. Tema ini kita akan membahas Human Resource Management secara praktis, artinya tidak terlalu teoritis gitu ya, dan yang mudah dikenali, mudah dipahami. Nanti sambil jalan kita juga ada sedikit praktek-praktek ya atau studi kasus. Nah, yang itu nanti kita bisa diskusikan untuk pendalaman materi ya. Ini manfaat training ini pasti sudah dibaca oleh Mbak Ocha. Dan ini tadi dari yang disampaikan oleh Mbak Ocha ingin mengenali ya serangkaian tahapan dalam manajemen SDM itu apa sih gitu ya. Materi trainingnya ini lebih luas dari sekedar diklat ya, pendidikan training and development ya, karena kita akan melihat secara utuh gambaran dari manajemen human resource. Oke, gitu ya. Ini sekilas tentang kurikulum vitae saya ya. Jadi saya background-nya psikologi ya, saya seorang psikolog di bidang psikologi industri organisasi. Gitu ya. Jadi psikologi industri organisasi itu mempelajari lebih fokus ke SDM. Ya, sumber daya manusia dalam organisasi ya. Karena psikologi kan industri organisasi. Jadi selain melihat dari sisi individualnya secara personal orang per orang, juga melihat dari manajemennya. Jadi lebih makro. Mikro dan makro melihat orang dalam suatu organisasi gitu. Maka saya biasa berpartner dengan teman-teman dari Fakultas Ekonomi karena kita sama-sama menggarap manajemen sumber daya manusia gitu. Nah, ini pertama yang ada di silabi adalah konsep strategic human resource management ya. Yang sesi pertama ini kita akan membahas dua hal ini ya, konsep strategic human resource management dan perencanaan SDM. Oke. Mbak Rosa pasti sudah tahu bedanya antara human resource management yang masa lampau dengan yang sekarang. Dan itu yang dicari orang, yang dicari oleh perusahaan kan, mencari orang yang multi talenta, ya kan, multi karir ya, karena dia harus bisa melakukan multi peran. Maka kemarin yang saat pandemi itu kan banyak yang di PHK. Nah, yang dipertahankan siapa? Ya orang-orang yang punya multi talenta. Misalkan dia bagian bendahara atau keuangan, tapi dia sekaligus bisa marketing. Nah, itu dipertahankan gitu. Karena kan semua dihemat semua kan ya, pengeluaran gaji semua dihemat. Nah, di saat seperti itu, ya meskipun ada banyak perusahaan yang masih jaya, justru masa pandemi makin melejit juga banyak gitu ya. Tapi ada juga perusahaan yang di masa pandemi memang terutama awal-awal ya kan terpuruk gitu kan banyak sekali. Nah, itu akhirnya kan banyak yang di PHK. Yang di PHK siapa? Ya orang-orang yang di posisi yang tidak ada keterkaitan dengan masa pandemi. Maksudnya dia hanya menulis saja, mendokumentasikan saja. Nggak penting. Saat ini semuanya online, semuanya. Mungkin kalau deliver itu malah dia malah bisa dipertahankan kan, nganter-nganter barang gitu masih oke. Tapi kalau cuma nyatetin aja, oh ini bisa dikerjakan oleh yang lain, oh ini bisa dirangkap yang lain. Nah, justru yang orang-orang yang hanya bisa satu pekerjaan saja itu yang dimusnahkan dulu itu ya, dirumahkan dulu gitu. Nah, maka disinilah di saat masa pandemi memang benar-benar mempengaruhi semua lini kehidupan termasuk manajemen sumber daya manusia gitu. Meskipun sebelum pandemi juga sudah arahnya sudah ke multi peran, tetapi begitu masa pandemi kan sudah gitu ya, perubahan tiba-tiba dan semuanya harus ngikutin. Terima kasih Bu Nurus. Terima kasih tepuk tangan ya. Ilmunya